jangan narik-narik ulama. Kadang-kadang nih kalangan oposisi narik-narik ulama. Saudara, contohnya kemarin ada ulama-ulama besar diundang presiden ke istana. Para ulama mempertanyakan bagaimana sikap presiden kok begini, kenapa begitu. Presiden menjawab, presiden menjelaskan. Yang jawabannya bagus, ulama terima. Yang jawabannya kurang tepat, tetap diprotes oleh ulama. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Ada saudara bocil-bocil main di medsos, ngata-ngatain ulama. Langsung dibilang ulama yang datang ke istana ulama bayangan. Ulama yang ketemu presiden itu ulama yang sudah disuap. Ulama yang sudah datang ke presiden berarti sudah tidak bela rakyat lagi. Kurang ajar. Udah gitu kurang ajar apa dia bilang? Saudara, walaupun ada sejuta ulama, saudara, sepakat saya tetap tidak akan ikut ulama. PKI bukan tuh. Saya mau tanya, PKI bukan tuh. Muslim atau PKI? Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أيضا في هذه الأيام من شهر شوال المبارك أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك جعل الله وإياكم من العاجدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين يا رب العالمين. Ahibbail kiram, satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini bisa kumpul dalam acara halal bihalal yang digelar oleh Yayasan Muhammad Sultan Ramadan. Tadi kita sudah sama dengarkan sambutan daripada ketua yayasannya Akhina Al-Fadil Bapak Dr. Haji Mulyadi, dan hadir juga bersama kita penasehat daripada yayasan yaitu Muhammad Sultan Ramadan Akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Khairus Saleh. Begitu juga hadir bersama kita wakilan dari Rabita Alawiyah Pusat yaitu Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas dari Empang Bogor, dan juga masih banyak tokoh-tokoh kita yang hadir di sini termasuk pimpinan MUI-nya, majelis ulama setempatnya, para habaibnya, para kiainya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau,
tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan cinta kita kepada mereka. Apresiasi juga kita sampaikan itu kepada segenap aparatur pemerintah sipil, TNI maupun Polri-nya yang telah ikut andil melancarkan daripada acara yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini, saudara, kehadiran kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, penyakit kita disembuhkan, rezeki kita dimurahkan, keluarga kita diharmoniskan, dan mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, acara halal bihalal ini, saudara, merupakan satu tradisi yang unik, menarik, dan hanya ada di kita punya negeri. Kita keliling negara Arab di mana-mana nggak ada, sudah. Dan khusus di Indonesia setelah Lebaran, saudara, di mana-mana tempat orang melaksanakan acara halal bihalal. Nah, acara ini sudah menjadi tradisi. Nah, tradisi ini sudah diterima oleh para ulama, para kiai, para habaib, oleh masyarakat, saudara. Dan hukum tradisi ini akan menjadi baik selama pelaksanaannya dengan cara yang baik. Kecuali kalau halal bihalalnya disertai dengan kemunkaran, kemaksiatan, itu bukan halal bihalal namanya, haram biharam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi halal bihalal semacam ini, saudara, peringatan semacam ini satu tradisi yang bagus, saudara. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim, Allah mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan Bani Israel. Apa Allah katakan? Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Shadaqallahul azim. Di situ Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa dzakirhum, kasih peringatan itu kepada kau punya kaum, kasih tahu, ingetin mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Buka tafsir, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan ayyamillah, dengan hari-hari Allah, saudara? Para mufassir mengatakan yang dimaksud hari-hari Allah adalah hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan kepada umat Islam. Seperti hari-hari bersejarah para nabi dan para rasul, saudara. Seperti hari kemerdekaan suatu bangsa. Seperti hari-hari yang Allah limpahkan kepada kita aneka ragam nikmat, aneka ragam anugerah, saudara. Maka Allah mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Ayat ini digunakan sebagai dalil umum oleh para ulama, boleh kita memperingati hari-hari besar Islam yang mana saja. Mau memperingati apakah itu masuknya tahun baru Islam di bulan Muharram, atau ingin memperingati hari Asyura, atau ingin memperingati peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ingin memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab, atau ingin memperingati hari Nuzulul Quran di bulan Ramadan, saudara, termasuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, boleh. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jadi jangan dikit-dikit nanti ada yang bilang tuh bid'ah, zaman Nabi gak ada. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Kita tanya sama dia, maksud ente bid'ah apa? Ya kan di zaman Nabi nggak ada. Kita jawab, muke lu zaman Nabi nggak ada. Berarti muke lu muke bid'ah dong. Jangan kaku cara berpikir kita, saudara. Kalau Allah udah menyatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, kasih tahu mereka, kasih mereka peringatan supaya mereka ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan di aneka ragam hari di mana Allah berikan kemenangan, termasuk halal bihalal. Halal bihalal ini sebetulnya peringatan kemenangan. Mudah-mudahan kita betul-betul menang. Amin. Menang dari mana, saudara? Karena bulan yang baru kita lalui adalah bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Ramadan itu artinya pembakaran.
Kenapa disebut bulan Ramadan? Karena diharapkan di bulan tersebut puasa kita, ibadah kita akan membakar habis semua dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga begitu kita masuk ke bulan Syawal, kita mendapatkan kemenangan di mana kita kembali kepada fitrah kita yang suci untuk kembali menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Insya Allah. Makanya di lebaran ini kan doa kita apa sesama kita? Ya Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya Allah wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan menjadikan Anda semua minal aidin, yaitu menjadi orang-orang yang kembali. Aidin itu artinya kembali, saudara. Ada yang baca aidin, ada yang baca aidin. Artinya sama, saudara. Aidin itulah lahja Quraisy. Karena Quraisy nggak baca hamzah, hamzah dibaca ya. Faizin jadi faizin, aidin jadi aizin, saudara. Nah, jadi dua-duanya betul, aidin betul, aizin juga betul. Alhamdulillah. Wal faizin, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menang. Aidin yang kembali kepada fitrah, faizin yang memperoleh kemenangan. Sehingga halal bihalal ini dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Nah, berupa pengampunan kesalahan, berupa pembersihan diri, berupa pensucian jiwa, berupa anugerah, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Ingat, saudara, halal bihalal ini memang ini satu tradisi, tapi tradisi ini baik. Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis sahih, apa kata Nabi? Man sanna sunnatan hasanatan, saudara, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang membuat satu cara yang baik, saudara, cara yang baik itu cara yang enggak bertentangan dengan syariat, cara yang enggak melawan Al-Quran dan Sunnah, cara yang tidak dicampur dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Makanya Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat suatu cara yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari amalan baik tersebut. Wa ajru man amila biha ba'dahu, bahkan dia juga mendapat aliran pahala dari orang-orang yang mengikutinya, yang mengamalkan cara yang terbaik tersebut setelahnya, saudara. Masya Allah. Jadi halal bihalal yang digelar oleh para kiai kita, para ulama kita, khususnya masyarakat Indonesia, satu tradisi yang baik dan semoga tetap bisa kita jaga, insya Allah. Tapi ingat, caranya tidak boleh melanggar syariat, saudara. Karena kita prihatin di beberapa tempat, saudara, ramai di medsos kita, saudara, orang melaksanakan maulid manggilnya biduan, saudara. Betul? Betul? Ada gak? Nyaweng lagi di panggung, gila gak? Enggak, gelo, saudara. Yang begitu tuh yang bid'ah tuh, bid'ah muharramah, itu suatu bid'ah yang haram, bid'ah munkaroh, saudara. Merayakan maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, merayakan hari besar, diisi dengan kemungkaran, kemaksiatan, itu bid'ah muharramah, bid'ah munkaroh yang wajib untuk kita tolak, saudara. Betul? Siap tolak bid'ah munkaroh? Takbir, angkat tangan semua, takbir, shallu ala Nabi. Yang begitu boleh kita teriakin bid'ah, jangan yang ngaji dibilang bid'ah, yang ngaji dibilang bid'ah, yang selawatan dibilang bid'ah, yang mahal qiyam dibilang bid'ah, paling lubo menyan. Kira-kira jelas gak? Kita juga harus sunnah anti bid'ah. Betul? Betul? Saya mau tanya, kita harus sunnah, saudara, anti bid'ah tidak? Anti bid'ah tidak? Siap lawan bid'ah? Siap ganyang bid'ah? Takbir! Kalau bikin acara seperti ini, ada yang baca Quran, ada yang baca selawat buat Nabi, saudara, ada yang memberikan mau'izah dari para kiai, para ulamanya, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Di sini coba lihat di depannya, ada yang pakai yokensi? Enggak ada. Ada biduan-biduan yang telanjang? Ada? Enggak ada. Yang di depan lihat pakai tiki rapi, ada yang pakai kain. Bagus ya? Bagus ya?
Nah, jadi ini acara semacam ini kita jaga, kita pertahankan, insya Allah. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, jangan lupa halal bihalal ini adalah momentum. Momentum apa saudara? Momentum silaturahim. Dengan adanya halal bihalal, orang satu kampung kumpul semua di satu tempat. Bagus tidak? Ada silaturahim tidak? Ada silaturahim. Silaturahim itu adalah identitas ulil albab. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran siapa itu ulil albab. Allah yang menyatakan ulil albab itu saudara alladzina. Saudara, itu orang-orang yang mana? Ulil albab itu saudara orang-orang yang yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang selalu menepati janji-janji Allah dan tidak pernah melanggar perjanjian, saudara. Enggak sampai di situ. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Dan orang-orang yang selalu menyambung silaturahim. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu disambung, saudara. Jadi Allah sebutkan ulil albab itu adalah orang yang selalu menepati janji kepada Allah dan orang yang selalu menyambung silaturahim, saudara. Itulah identitas ulil albab. Nah, halal bihalal ini momentum silaturahim, momentum kita memperkuat hubungan di antara kita, hubungan persahabatan, hubungan pertetanggaan, hubungan kemasyarakatan, hubungan persaudaraan, hubungan di antara kita supaya semakin erat, semakin akrab, semakin bagus, semakin kita saling hormat dan saling sayang. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi halal bihalal itu adalah momentum silaturahim. Saudara, yang ketiga, saudara, halal bihalal itu juga merupakan momentum untuk saling memaafkan, saudara. Kadang-kadang kita mau datang orang satu kecamatan dari rumah ke rumah, capek gak? Capek gak? Kalau se-RT masih gak capek, sekecamatan capek, saudara. Tapi dengan ada momentum halal bihalal, saudara, kita bisa kumpul satu kecamatan di satu tempat, saudara. Bisa saling memaafkan. Subhanallah. Saudara, mendapatkan maaf dari sesama manusia bukan sesuatu yang mudah. Saya pernah ditanya, Habib, mana lebih berat dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia? Jawabnya, tergantung dari sudut mana kita melihat. Kalau kita melihat dari sisi kebesaran Allah, keagungan Allah, kesucian Allah, maka dosa kepada Allah jauh lebih besar, lebih berat daripada dosa kepada manusia. Kenapa? Karena kita nggak pantas untuk berdosa kepada Allah. Allah yang memberikan nyawa kita, memberikan jiwa kita, memberikan badan kita, memberikan hidup kita, memberikan rezeki kita. Kita tidak punya hak untuk maksiat atau berbuat salah kepada Allah. Berat. Allah Maha Tinggi, berat punya kesalahan kepada Allah. Kita jangan cerita hubungan kita dengan Allah dulu. Kita lihat hubungan sesama. Saya tanya. Kalau lurah kita katain bego, sama presiden yang kita katain bego, beratan mana? Ayo jawab yang jujur. Beratan mana? Ngatain lurah bego, palingan lurah nyengir, betul. Ngatain presiden bego, ditangkap loh. Berat tidak? Berat tidak? Kenapa makomnya berbeda? Yang ini presiden, kepala negara, yang ini lurah atau Pak RT, kepala wilayah. Saudara, beda. Makom semakin tinggi, jangan coba-coba Anda sembarangan bicara. Betul? Betul? Itu baru manusia tuh kita cerita. Lalu gimana dengan Allah? Allah Maha Tinggi. Gak ada apa-apanya tuh presiden, gak ada apa-apanya tuh raja, gak ada apa-apanya tuh orang kaya, gak ada apa-apanya tuh orang besar manapun, saudara. Allah Maha Besar. Saya mau tanya semua di sini, siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Tinggi? Siapa yang Maha Mulia? Siapa yang Maha Agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Apa ada yang lebih tinggi dari Allah?
Apa ada yang lebih besar dari Allah? Jadi saudara, sembarangan kita berbuat salah kepada Allah. Makanya ulama salaf ada mengatakan, saudara, la tanzur ila sigaril khati'ah walakin inzur ila man asaita. Jangan sekali-kali kau lihat tentang kecilnya satu kesalahan. Jangan. Tapi lihat kepada siapa kau berbuat salah. Hati-hati. Yang Imam Al-Ghazali mengatakan, hati-hati. Jangan mandang remeh suatu dosa kecil. Dosanya memang kecil, tapi begitu dipandang remeh jadi besar. Makanya ulama salaf mengatakan, la tanzur ila sigaril khati'ah. Jangan kau lihat kepada kecilnya kesalahan. Walakin inzur ila man asaita. Tapi kau lihat kepada siapa kau salah. Kepada siapa kau maksiat? Jadi kepada siapa kita berbuat salah, saudara, itu akan menentukan persoalan. Betul? Kehidupan itu sehari-hari, saudara, salah kepada RT beda dengan salah kepada lurah. Salah kepada lurah beda lagi dengan salah kepada gubernur. Salah kepada gubernur beda lagi dengan salah kepada presiden. Betul? Makomnya berbeda-beda. Kesalahan itu juga akan dinilai berbeda. Nah, maka itu saya ingatkan sekali lagi. Kalau ditanya mana lebih besar dosa kita kepada Allah dengan dosa kita kepada manusia, tergantung sudut pandangnya. Kalau kita melihat kebesaran Allah, ketinggian Allah, kesucian Allah, kemuliaan Allah, maka dosa kepada Allah jauh lebih berat, lebih besar daripada dosa kepada manusia yang manapun juga, saudara. Karena siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Angkat dari satu takbir. Sallu ala Nabi. Sekarang jawaban yang kedua. Kalau kita melihat sudut pandang kita dari sisi maha pemaafnya Allah. Allah Latif, Allah Wadud, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemberi taubat, saudara. Kalau kita lihat dari segi maha pemaafnya Allah, saudara, ternyata dosa kepada manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita dosa kepada Allah sebesar apapun, asal kita kembali taiban roji'an, kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, niscaya Allah maafkan semua dosa kita. Tapi kalau kita dosa kepada manusia, itu udah minta maaf 7 jam nggak dimaafin. Adakah yang begitu? Banyakkah yang begitu? Udah datang kita minta maaf, nggak maafin. Mana keluar dari mulutnya sampai hari kiamat gua nggak maafin tuh. Adakah yang begitu? Adakah yang begitu? Jadi dosa kepada manusia ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat, saudara. Berat dalam hal apa? Dalam mendapat maafnya. Dosa kepada Allah sebesar apapun, asal kita taubat tubu ilallahi taubatan nasuha, pasti Allah ampuni dosa sebesar apapun, saudara. Mau dosa setinggi gunung, mau dosa seluas lautan, dosa sebesar apapun, syarat betul-betul taubat kembali kepada Allah. Apa itu taubat yang sejati itu, saudara? 1, menyesali akan perbuatan dosanya. 2, istighfar, mohon ampun kepada Allah. 3, bertekad untuk tidak mengulanginya, saudara. Kalau itu dipenuhi dosanya kepada Allah, dengan mudah Allah maafkan yang bersangkutan, saudara. Tubuh Wallahi taubatan nasuha. Saya mau tanya, Allah maha pemaaf tidak? Siapa yang maha pemaaf? Siapa yang maha penyayang? Siapa yang maha lembut? Siapa yang maha kasih? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi jujur, kalau dosa kepada manusia gampang nggak dapat maaf. Jangan pakai dosa yang gede, yang kecil aja kadang-kadang dia maafin. Dosa biasa sehari-hari nggak maafin, dia sakit hati. Jadi hati-hati, saudara ya. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, kalau dilihat dari segi mendapatkan maafnya, maka dosa kepada manusia lebih berat. Berat dapat maafnya. Berat minta maafnya, saudara. Karena minta maafnya kita mesti ngaku dosa-dosa kita sama dia. Kadang-kadang kita malu. Kita takut kalau saya sebut justru mungkin gak dimaafin. Jangan-jangan kalau saya ngaku dibacok saya jadi.
Gak berani kita ngaku, saudara. Berat. Tapi kalau dosa kepada Allah, tengah malam, ngomong aja udah sama Allah, Allah Maha tahu tuh. Ya Allah, aku bikin dosa ini, dosa itu, dosa anu, saudara. Nggak ada malunya udah. Sampaikan kepada Allah, nangis, minta ampunan. Asal taubatan nasuha, Allah ampuni. Tapi dosa kepada manusia, mau ngomongnya benar, mau ngakunya malu. Udah ngaku nggak dimaafin lagi. Udah nggak dimaafin, disumpahin. Kita minta maaf, bang. Minta maaf ya. Dulu di kantor yang fitnah, bang, highway. Oh, lu yang fitnah gue? Iya, sampai gue diberhentiin. Iya, sampai bini gue lari dari gue. Gara-gara fitnah lu, kurang ajar lu. Jangan-jangan dibacok kita sama dia. Betul. Berat yang minta maaf lu. Makanya jangan bikin dosa, saudara. Jadi jangan bikin dosa kepada Allah, karena berat. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia. Dan jangan bikin dosa kepada sesama manusia, karena juga berat. Karena berat untuk mendapatkan maafnya. Karena jangan lupa, kalau dosa kepada Allah, taubatnya syaratnya cuma 3 tadi. Mengakui kesalahan, istighfar, mohon ampun, bertekad enggak mengulangi. Tapi kalau dosa kepada manusia ada tambahan syarat 4. Kita harus minta maaf kepada bersangkutan. Allah tidak maafkan kita dosa kita kepada sesama manusia selama si manusia tadi tidak mau memaafkan kita. Lalu bagaimana kalau kita berdosa kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kita nggak bisa minta maaf dong? Bisa. Banyak-banyak doain dia. Kirimin doa, kirimin makhluk kepada bersangkutan. Bersedekah atas namanya. Oh, saya banyak dosa kepada kedua orang tua dulu, tapi kedua orang tua saya sudah meninggal dulu. Saya sudah disumpah-sumpahin orang tua. Sekarang saya baru tahu dosa saya baru tahu kesalahan saya. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, dulu mungkin kita nggak ngaji, dulu kita nggak taklim, kita nggak belajar jauh dari ulama, jauh dari kiai, sehingga kita kurang ngajar kepada orang tua kita. Setelah tahu orang tua udah meninggal, doain jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik, doain orang tua setiap hari ada rezeki. Bangunin masjid buat orang tua, bangunin pesantren buat orang tua, sedekah buat orang tua, saudara. Niscaya orang tua di alam barzakh akan dapat kabar. Anakmu sekarang sudah jadi anak yang soleh. Anakmu yang dulu kau benci, kau sumpahin, sekarang dia tiap hari kirim pahala untuk kamu. Sekarang tiap hari dia doain kamu, bahkan dia bangunin masjid buat kamu. Pahalanya mengalir untuk kamu. Yang semestinya kamu dapat azab kubur, enggak dapat azab kubur karena anakmu sudah taubat. Allah, siap bertaubat. Tubu ilallahi taubatan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Maka itu saya tanya, halal bihalal bagus tidak? Nah, ini kesempatan kita nih. Saya mau tanya nih semua nih yang hadir di sini, siap saling memaafkan? Siap buka hati kita? Siap saling memaafkan nih buat semua yang hadir nih, warga kampung kita, satu kampung, siap buka hati? Betul. Nabi mengatakan malam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi, saudara. Buka pintu hati kita, kasihi saudara kita. Ya Allah, aku maafkan ini kesalahan saudara-saudaraku di kampung ini, ya Allah. Baik kesalahan yang besar ataupun yang kecil, yang menyakitkan ataupun yang tidak menyakitkan, yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu, yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang dia sudah minta maaf ataupun dia belum minta maaf. Ya Allah, aku buka hatiku, aku maafkan mereka semua. Tapi ya Allah, gerakan hati mereka, ya Allah, untuk memaafkan kesalahanku juga. Amin. Ya Rabbal. Sudah. Hati-hati dengan dosa sesama manusia. Dalam satu hadis, Nabi bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, atadruna man muflis? Sahabat, tahukah kamu siapa itu muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Muflis itu orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhamalah wala mata. Ya Rasulullah,
Orang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta sedikit pun juga. Itulah orang bangkrut. Terus apa kata Nabi? Kata Nabi, al-muflisu di ummati. Orang yang bangkrut di tengah aku punya umat adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Yang nanti di hari kiamat dia datang menghadap Allah bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Dia bawa berbagai macam amal soleh. Dia bawa amal sholatnya. Dia bawa amal puasanya. Dia bawa amal zakatnya. Macam-macam amal baik dia bawa menghadap Allah. Dia senang, saudara. Yakin dia akan masuk surga, saudara. Tapi kata Nabi, pada saat yang sama, qad satama hada. Di pengadilan Allah, saudara, datang orang-orang menuntut dia. Yang ini pernah dicaci makinya. Wa qadhafa hada, yang ini pernah difitnahnya. Wa akhadha mala hada, yang ini pernah diambil hartanya. Wa daraba hada, yang ini pernah dipukul. Wa safaqa dama hada, yang ini lagi pernah ditumpahin darahnya, dia bunuh. Semua menghadap Allah. Ya Allah, orang ini menzalimiku waktu di dunia. Yang satu nuntut dulu, dia fitnah aku. Aku mohon keadilan dia. Yang satu lagi, ya Allah, dia ngambil hartaku. Aku minta keadilanmu, ya Allah. Yang satu lagi, ya Allah, dia inilah yang mencaci makiku. Juga minta keadilan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, fayukhadhu hasanati. Maka Allah ambil dari pahala kebaikan yang orang tadi punya. Saudara, wa yu'hada, wa yu'hada. Yang ini dikasih, yang itu diberi, saudara. Jadi pahalanya diambil, pahala dia diambil, dikasih orang yang pernah dipukul. Pahala dia diambil lagi, dikasih orang yang pernah dihina. Pahala dia diambil lagi, dikasih orang yang pernah ditumpahkan darahnya, saudara. Lalu apa, saudara? Fa'in faniyat hasanatuh. Yang terjadi, kebaikannya, pahalanya ludes habis. Dibagi-bagi kepada orang-orang yang dizalimi oleh dia selama hidupnya. Habis, saudara. Kata Nabi, falam yukdo ma'aleh. Pahalanya udah habis, yang nuntut masih banyak. Ini kebanyakan dosa. Ini kebanyakan dosa ya. Yang nuntut masih banyak. Ya, kita belum kebagian. Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang belum kebagian pahala tadi, dosanya diambil, dikasih itu orang yang berbuat dolim tadi. Dosanya diambil satu-satu, dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini, orang-orang tadi dosanya diambil, diberikan kepada orang tersebut, saudara. Tadinya datang bawa amal sholat, puasa, zakat, amal baik, amalnya habis, bahkan sekarang dapat dosa orang. Saya mau tanya, bangkrut tidak? Bangkrut tidak? Bangkrut tidak? Itu kata Nabi, orang yang bangkrut. Kalau sudah begitu kata Nabi, saudara, tumaturi hati. Akhirnya orang tersebut dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu, makanya jangan berbuat dosa sama orang. Sekecil apapun, nanti mereka akan tuntut kita. Walaupun utang 5 perak. Jangan utang jutaan, jangan utang miliaran, triliunan. Utang 5 perak. Dia bakal datang, dia lagi kekurangan pahala. Dia tuntut, ya Allah, dia pernah utang kepada aku 5 perak, dia nggak pernah minta maaf. Dan dia nggak pernah bayar. Diganti sama pahala orang tadi, saudara. Setiap orang berlomba-lomba ngumpulin pahala supaya selamat dari azab Allah, saudara. Salah satu caranya adalah menuntut siapa saja yang punya dosa kepada dia. Begitu saya mau tanya, saudara, bangkrut tidak? Bangkrut tidak? Makanya para pejabat hati-hati. Salam kepada Indiani, buat para pejabat kita, Pak. Kasih tahu mereka semua hati-hati. Kalau mereka korupsi, itu mereka korupsi merugikan 270 juta rakyat. Coba Anda bayangkan, kalau nanti 270 juta orang nuntut di depan Allah, bangkrut gak? Wah, super bangkrut gitu ya.
super bangkrut. Pejabat yang adil akan mendapat naungan dari Allah dan akan mendapatkan surga yang penuh nikmat, saudara. Pejabat yang adil, saudara, akan dimasukkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan mujahidin di dalam surga. Tapi pejabat yang zalim, pejabat yang korup, pejabat yang jadi mafia, pejabat yang suka nindas rakyat, pejabat yang suka bikin susah rakyat, siap-siap nanti jadi orang bangkrut, dituntut di hadapan Allah. Saya mau tanya, kalau dituntut 270 juta orang, bangkrut tidak? Bangkrut tidak? Ludes tidak? Na'udzubillah min dzalik. Maka doain biar pejabat kita semua dapat taufik dan hidayah, supaya mereka menjadi pejabat-pejabat yang baik, pejabat-pejabat yang jujur, pejabat-pejabat yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya senang tadi mendengar sambutan daripada Dr. Haji Mulyadi, di mana beliau sebagai anak asli Jonggol, kelahiran Jonggol. Beliau saat ini menjadi anggota dewan di Komisi 11. Saudara, tidak lupa kepada umat. Beliau bangun majelis taklim, beliau bangun plaza dakwah, saudara, Bumi Sultan. Beliau bangun yaitu pesantren. Bahkan di tempat ini mau dijadikan Islamic City Center. Sudah, mudah-mudahan digabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan nanti ini menjadi tempat kegiatan dakwah Islam masyarakat Jonggol. Amin. Dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Wah, kalau tiap anggota dewan model begini di mana-mana ada Islamic Center nih. Betul? Indah tidak? Indah tidak? Mudah-mudahan insya Allah akan dilakukan oleh Haji Mulyadi, bisa ditularkan. Saudara, Haji Mulyadi ini Pak Bu ya, sahabat lama saya. Begitu juga Kiai Haji Khairus Saleh. Beliau ini berdua dan saya bertiga, kami bertiga adalah murid dari almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullah wa rahmatan wasi'ah, yang akrab dipanggil Abi Tam atau Abi Tamrin. Nah, Abi Tamrin ini pendiri Pondok Pesantren Al-Ihya di Bogor, juga pendiri sekolah Al-Insanul Kamil, sekolah Islam, saudara, termasuk sekolah Islam terbaik di Jawa Barat. Nah, kemudian Abi Tam ini adalah murid brilian daripada almarhum Mama Abdullah bin Nuh. Orang-orang tua kenal itu. Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, dulu mamanya orang Cianjur dan orang Bogor, saudara. Ulama besar yang menguasai beberapa bahasa, sekaligus sebagai salah satu pejuang kemerdekaan kita. Alhamdulillah. Nah, Abi Tam itu murid beliau. Dan kami bertiga adalah murid daripada Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah hari ini ada Habib Mahdi datang. Nah, ini pimpinan Majelis Taklim Syababul Khair di Bogor, saudara. Nah, di sini ada Habib Mahdi, ada Habib Hasan, ada habaib yang lainnya. Mudah-mudahan ini akan lebih mempererat persatuan dan persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya saudara, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan semua para ulama, para kiai, saudara, itu saya dan kawan-kawan jangan disalahpahami. Kalau kami mengkritik keras pemerintah, kami bukan oposisi. Tolong catat baik-baik ya. Habaib ulama bukan oposisi. Tapi habaib dan ulama melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang nanya, apa bedanya oposisi dengan amar ma'ruf nahi munkar? Beda. Oposisi itu gerakan politik. Oposisi itu sikap politik melawan pemerintah. Jadi jangankan pemerintah salah,
kebijakan pemerintah bener aja disalahin, saudara. Karena ada persaingan politik, itu namanya oposisi. Oposisi nggak bakal memuji lawan politiknya, itu akan merugikan dia secara politik. Jadi kalau keputusan udah bagus, tetap dicari-cari. Kalau perlu disalah-salahin, apalagi kalau keputusannya salah, habis ya. Itu oposisi. Kalau ulama nggak begitu. Kalau ulama, keputusan pemerintah yang bagus, yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak melanggar agama, tidak merugikan rakyat, tidak membahayakan negara, wajib didukung. Maka itu para ulama habaib tidak pernah ragu untuk mendukung keputusan pemerintah yang baik. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau putusan pemerintah jelek, buruk, saudara, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, membahayakan negara, menindas rakyat, merugikan masyarakat, maka wajib ditolak, wajib dikritik, wajib diperingati, dan wajib kita berjuang supaya kebijakan tadi diubah. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau gitu ulama oposisi bukan? Oposisi bukan? Jangan narik-narik ulama. Kadang-kadang nih kalangan oposisi narik-narik ulama. Saudara, contohnya kemarin ada ulama-ulama besar diundang presiden ke istana. Ada dari Lirboyo, ada dari Tebu Ireng, ada dari Sidogiri, saudara. Ada dari Krapyak, saudara. Ulama-ulama besar, saudara. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Robito, ada dari ormas-ormas Irsyad dan lain sebagainya. Saudara, begitu diundang datang untuk apa? Dialog. Para ulama mempertanyakan bagaimana sikap presiden kok begini? Kenapa begitu? Presiden menjawab, presiden menjelaskan. Yang jawabannya bagus, ulama terima. Yang jawabannya kurang tepat, tetap diprotes oleh ulama. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Ada saudara bocil-bocil main di medsos, ngata-ngatain ulama. Langsung dibilang ulama yang datang ke istana, ulama bayangan. Ulama yang ketemu presiden, itu ulama yang sudah disuap. Ulama yang sudah datang ke presiden, berarti sudah tidak bela rakyat lagi. Kurang ajar. Udah gitu kurang ajar apa dia bilang? Saudara, walaupun ada sejuta ulama, saudara, sepakat saya tetap tidak akan ikut ulama. PKI bukan tuh. Saya mau tanya, PKI bukan tuh. Muslim atau PKI? Kalau sejuta ulama sudah sepakat, itu bisa diijma, saudara. Hati-hati menolak ijma, saudara. Jangan kurang ajar, saudara. Saya tidak ikut datang. Saya beberapa kali diundang, saya nggak pernah datang, saudara. Tapi bukan berarti saya tidak setuju ulama datang, bukan. Saya dukung kalau ulama datang. Saya setuju kalau ulama datang nasihati Bapak Presiden. Betul? Takbir. Kalau ada nanya, kenapa Habib setuju? Saudara, kalau ulama tidak merangkul pejabat, ulama tidak mendekat ke presiden, nanti presiden dirangkul sama mafia, nanti presiden dirangkul sama koruptor, nanti presiden dirangkul sama oligarki. Mau tidak? Mau tidak? Ridho tidak? Tapi kalau ulama merangkul presiden, bagus tidak? Nasihati presiden, bagus tidak? Kritik presiden, bagus tidak? Kasih masukan kepada presiden, bagus tidak? Takbir. Oh, di sini ada Habib Mahdi, biar Habib Mahdi dekat pejabat, nasihati. Habib Rizik, saya dari jauh aja dah lagi takin. Setuju gak? Pak Mulyadi boleh begitu, Pak Mulyadi. Itu namanya bagi-bagi tugas, saudara. Ada ulama yang dekat nasihatin, ada ulama yang dari jauh kasih peringatan, ada ulama yang lembut kasih masukan,
ada ulama yang harus tegas memberikan peringatan. Setuju tidak? Bagus tidak bagi-bagi tugas? Bagus tidak? Setuju? Takbir. Jadi kalau di medsos ada yang ngomong-ngomong begitu kurang ajar tidak? Menghina ulama tidak? Ada lagi tuh satu akun saudara di medsos X, itu di Twitter saudara. Dia bikin karikatur santri pakai kain ikut ulama pakai jubah, ulama ikut Presiden Prabowo, Prabowo ikut Donald Trump. Sudah, dia mengkritik presiden silakan. Dia setuju sikap presiden silakan. Tapi karena fitnah santri dan ulama, kurang ajar. Saya tidak mungkiri, ya ada segelintir ulama yang menjilat penguasa. Tapi jangan lupa, ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang amar ma'ruf nahi munkar masih banyak sudah. Jangan coba-coba dihina. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nama itu saya mau tanya semua di sini, siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah berikutnya yuk, sama-sama kita baca sholawat Badar. Sebab ini sekarang dunia lagi kacau sudah. Dunia sedang kacau sudah. Dan bukan gak mungkin kita akan kena imbas kekacauan tersebut. Maka itu kita mohon keselamatan dari Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Insya Allah. Coba mana Habib Hussein dan Habib Muhajir. Ada mic lagi 2. Tolong pinjam mic. Ada satu lagi. Coba kalau ada mic. Kasih Habib Hussein sampai Muhajir. Kita baca salawatullah salamullah salawat Badar. Kita baca rame-rame. Setuju? Ada tim hadroh. Ya, semangati tim hadroh semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. وكل مجاهد إلا بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة
حبيب الله. Hadirin rahimakumullah, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Bapak Dr. Muhammad Mulyadi memberikan panjang umur satu afiah. Wabil khusus guru kita yang sudah menyempatkan hadir begitu luar biasa. Jadi kita dengar sendiri suara beliau dalam keadaan serak, dalam keadaan yang berat, tapi menyempatkan hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya beliau menambah gairah kita dalam perjuangan, dan mudah-mudahan tempat ini Allah segerakan mungkin terwujudnya Islamic Center Bumi Sultan insyaallah. Afdalu ma qutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم قلنا ومسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن عذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الفقر إلى الغنى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Allahumma ya man huwa fi ulumi qaiman, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi zatihi qadim, ya man huwa fi majdihi mudir. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.